Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Nabila Amanda. Saya Rio Febrian. Saya Falrosa. Kami dari SMK Lanyang Makassar, kelas 12 TKJA. Kali ini kami akan menjelaskan materi tentang sistem perlindungan tenaga kerja di Indonesia. Hakikat tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja. Sebagai negara yang besar, Indonesia memiliki penduduk yang sangat besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, Indonesia memiliki tenaga yang begitu melimpah. Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan menjelaskan bahwa ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan tentang kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang ataupun jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk masyarakat. Kemudian, dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1994 menjelaskan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang bekerja pada perusahaan belum wajib mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja karena adanya pentahapan kepesertaan. Perlindungan tenaga kerja merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini bertujuan untuk melindungi tenaga kerja Indonesia, meningkatkan dan mengangkat harga diri tenaga kerja, serta mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan merata, baik yang bersifat material maupun spiritual. Perlindungan tenaga kerja juga bertujuan untuk menjamin semua hak-hak dasar tenaga kerja dan menjamin seluruh perlakuan tanpa adanya suatu tindakan diskriminasi. Hal tersebut merupakan suatu perwujudan dan kesejahteraan tenaga kerja yang akan berdampak pada kemajuan dunia usaha di negara Indonesia. Menurut pendapat Sepomo, perlindungan kerja terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, perlindungan ekonomis. Perlindungan ekonomis merupakan perlindungan yang diberikan pada tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup. Hal tersebut sudah termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kemampuannya. 2. Perlindungan sosial. Perlindungan sosial merupakan suatu perlindungan yang diberikan pada tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja dan suatu kebebasan dalam berserikat dan perlindungan hak dalam mengikuti organisasi. 3. Perlindungan teknis. Perlindungan teknis merupakan suatu perlindungan yang diberikan pada tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja. Tiga jenis-jenis perlindungan tenaga kerja. Jenis-jenis perlindungan tenaga kerja ada 3, yaitu 1. Perlindungan sosial atau kesehatan kerja. Perlindungan dalam bidang kesehatan adalah jenis perlindungan sosial. Perlindungan sosial juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 10 Pasal 68 dan seterusnya, yang memiliki sifat yang memaksa. Sifat yang memaksa terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Perlindungan kesehatan tenaga kerja memiliki tujuan untuk melindungi tenaga kerja dari hal-hal merugikan di bidang kesehatan dan kesusilaan saat tenaga kerja melakukan pekerjaan. 2. Perlindungan teknis atau keselamatan kerja. Keselamatan kerja juga disebut perlindungan teknis, yaitu perlindungan yang diberikan pada tenaga kerja dengan tujuan agar selamat dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan oleh tenaga kerja. Keselamatan kerja ini tidak hanya memberikan perlindungan kepada tenaga kerja, tetapi juga diberikan kepada pekerja atau buruh, pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. 3. Perlindungan ekonomis atau
Jaminan sosial. Jaminan sosial tenaga kerja merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan pada tenaga kerja dalam bentuk uang pengganti sebagai penghasil yang hilang atau berkurang, dan dalam bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan pada tenaga kerja yang sedang mengalami kecelakaan kerja, hamil, sakit, bersalin, pensiun, dan meninggal dunia. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 menjelaskan bahwa jaminan kesehatan tenaga kerja yaitu yang pertama memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya. Yang kedua, memberikan penghargaan kepada tenaga kerja untuk mendidik kemandirian pekerja, tidak harus meminta belas kasihan orang lain jika dalam hubungan kerja terjadi resiko-resiko seperti kecelakaan kerja, sakit, hari tua, dan lainnya. Jenis-jenis dari jaminan sosial yang diberikan pada tenaga kerja ada 5. Yang pertama, jaminan kecelakaan kerja. Yang kedua, jaminan kematian. Yang ketiga, jaminan hari tua. Yang keempat, jaminan pemeliharaan kesehatan. Dan yang kelima, jaminan sosial sebagai amanat dan kemanusiaan. Tujuan perlindungan terhadap tenaga kerja. Perlindungan terhadap tenaga kerja dilakukan dengan tujuan untuk menjamin berbagai hak dasar dari tenaga kerja dan juga memberikan jaminan kesamaan serta perlakuan tanpa adanya tindakan diskriminasi atas dasar apapun. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan berbagai bentuk perkembangan dan kemajuan dunia usaha serta kepentingan dari pengusaha. Dalam peraturan perundang-undangan tentang perlindungan bagi yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan dan peraturan pelaksana dari perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. B. Perlindungan hukum tenaga kerja. Perlindungan hukum tenaga kerja sangat diperlukan bagi tenaga kerja dalam melakukan tugasnya. Perlindungan tersebut sangat penting terutama diberikan pada tenaga kerja wanita dan tenaga kerja anak. Terdapat suatu hukum atau aturan yang diberikan pada tenaga kerja perempuan yang memiliki perbedaan dengan tenaga kerja laki-laki seperti adanya cuti melahirkan, jam perlindungan, dan sebagainya. A. Pedoman hukum bagi pekerja wanita. Pelaksanaan perlindungan untuk tenaga kerja wanita memiliki suatu pedoman yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terutama pada pasal 76, pasal 81, pasal 82, pasal 83, pasal 84, pasal 93, dan Kepmenaker nomor 224 tahun 2003, serta dalam peraturan perusahaan atau suatu perjanjian kerjasama yang meliputi beberapa hal sebagai berikut. 1. Perlindungan jam kerja. Tenaga kerja wanita memiliki perlindungan dalam hal kerja malam, yaitu pada pukul 11 malam sampai pukul 7 pagi. Hal tersebut dipertegas dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Akan tetapi, terdapat beberapa pengecualian yaitu pengusaha yang memperkerjakan wanita pada jam tersebut memiliki kewajiban yaitu yang pertama, memberi makanan dan minuman yang bergizi. Yang kedua, menjaga kesusilaan, kehormatan, dan keamanan selama di tempat kerja. Yang ketiga, mampu menyediakan fasilitas antar jemput yang diberikan pada pekerja perempuan yang berangkat dan pulang kerja antara pukul 11 malam sampai pukul 5 pagi. 2. Perlindungan dalam masa haid. Dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menjelaskan masalah perlindungan tenaga kerja dalam masa haid. Tenaga kerja wanita yang sedang dalam masa haid tidak memiliki wajib bekerja pada hari pertama dan hari kedua pada waktu haid yang penuh upah. Akan tetapi, pelaksanaan di lapangan lebih banyak yang tidak menggunakan haknya.
Hal tersebut dikarenakan tidak mendapatkan primer hadir. 3. Perlindungan selama cuti hamil. Dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur masalah cuti hamil, akan diberikan perlindungan cuti hamil bersalin dengan kurang waktu selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan juga 1,5 bulan sesudah melahirkan dengan catatan upah penuh. Akan tetapi dalam kenyataannya masih terdapat beberapa perusahaan yang tidak membayar upah penuh. 4. Pemberian lokasi menyusui. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Pasal 83 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur masalah ibu yang sedang menyusui. Pada pasal ini mengatur pemberian kesempatan pada tenaga kerja yang memiliki anak yang masih menyusui untuk menyusui anaknya. Hal tersebut hanya dapat dilakukan pada tenaga kerja yang memiliki lokasi rumah yang dekat dengan perusahaan. B. Peran penting Dinas Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengesahan dan pendaftaran PP dan PKB perusahaan pada Dinas Tenaga Kerja, sosialisasi pengaturan dan perundangan di bidang ketenagakerjaan, dan juga melakukan berbagai bentuk pengawasan dan perusahaan. Dua, perlindungan tenaga kerja anak. Perlindungan tenaga kerja anak diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1907 mengenai ketenagakerjaan dan juga mengatur mengenai bantaran usia anak yang diperbolehkan pekerja, yaitu anak yang berusia 15 tahun, baik anak laki-laki maupun perempuan. Berikut beberapa pasal yang menjelaskan mengenai perlindungan anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. A. Pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Pasal 68, yaitu setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun. Pasal 1 Nomor 26. B. Ketentuan tersebut dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 tahun sampai 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dari kesehatan fisik, mental, dan sosial. Pasal 69 ayat 1. C. Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Izin tertulis dari orang tua wali. 2. Perjanjian kerja antara orang tua dan pengusaha. 3. Waktu kerja maksimal 3 tahun. 3 jam. 4. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah. 5. Keselamatan dan kesehatan kerja. 6. Adanya hubungan kerja yang jelas. 7. Menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku. D. Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama pekerja buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja buruh dewasa. Pasal 72. Anak dianggap bekerja bila mana berada di tempat kerja kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Pasal 73. Siapapun dilarang mempekerjakan anak pada pekerjaan yang buruk tercantum dalam pasal 74 ayat 1. Yang dimaksud pekerjaan terburuk seperti dalam pasal 74 ayat 2 yaitu sebagai berikut. 1. Segala pekerjaan dalam bentuk memudahkan atau sejenisnya. 2. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya. 3. Segala pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia BNP 2 TKI. BNP 2 TKI merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia yang mempunyai fungsi dalam pelaksanaan berbagai kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri secara koordinasi dan
terintegrasi. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2006 BNP 2 TKI diketahui oleh Nusron Wahid yang dilantik pada 27 November 2014. Berikut tugas pokok BNP 2 TKI. 1. Melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah, negara pengguna TKI atau pengguna badan hukum di negara tujuan tempat. 2. Memberikan pelayanan mengordinasikan dan melakukan pengawasan mengenai dokumen pembekalan akhir, pemberangkatan hak, penyelesaian masalah sumber-sumber, pembiayaan pemberangkatan sampai pemulangan, peningkatan kualitas calon TKI, informasi kualitas pelaksanaan penempatan TKI, dan peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya. Kuloki macam bahasa Jepang masih kolaki kue. Di Yayasan Pendidikan Pagi